Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salawatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu dosen pengampu pengantar ilmu hukum, Ibu Neng Yani Nurhayani, SHMH, dan teman-teman yang saya cintai. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi yang saya sudah pelajari tentang sosiologi hukum guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pengantar ilmu hukum. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pengertian sosiologi hukum, yang kedua pengertian sosiologi hukum menurut para ahli, yang ketiga objek sosiologi hukum, yang keempat, ciri-ciri sosiologi hukum. Yang kelima, ruang lingkup sosiologi hukum. Yang keenam, fungsi sosiologi hukum. Yang ketujuh, yaitu yang terakhir, yaitu contoh kajian dalam sosiologi hukum. Apa itu sosiologi hukum? Sosiologi hukum atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu Sociology of Law adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial. Sosiologi hukum pada hakikatnya dua istilah ilmu yang menjadi satu, yakni kata sosiologi yang memiliki arti ilmu pengetahuan tentang masyarakat dan hukum yang bermakna aturan yang terjadi karena penyesuaian terhadap sosial yang ada dalam masyarakat. Berbagai bentuk gejala, oleh karena itulah sosiologi hukum dianggap sebagai ilmu pengetahuan yang mengkaji kehidupan masyarakat dalam pandangan ilmu hukum, sebagai upaya menciptakan keteraturan sosial yang terjadi di dalamnya. Sosiologi hukum merupakan bagian dari ilmu kenyataan atau menyoroti hukum sebagai sikap tindak. Sosiologi hukum adalah ilmu pengetahuan yang empiris analitis sebagai bentuk mendalami tentang hubungan-hubungan yang karena gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat. Baik dilihat dari arti lembaga hukumnya, peran atas sosial, dan bentuk perubahan sosial. Empiris di sini yaitu bermakna sesuai dengan pengalaman, yang pengalaman itu terjadi oleh penelitian dan pengamatan, seperti itu. Selanjutnya, sosiologi hukum menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sujono Sukanto, beliau mengatakan, sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Yang kedua, menurut Sajipto Raharjo, beliau mengatakan sosiologi hukum atau Sociology of Law adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya. Yang ketiga, menurut R. O.J. Salman,
Beliau mengatakan, sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis. Yang ketiga, menurut Sutandio Wijosubroto, beliau mengatakan sosiologi hukum adalah cabang kajian sosiologi yang menitik beratkan pada persoalan hukum sebagai upaya menciptakan ketentraman dan kebersamaan dalam bermasyarakat. Yang keempat, menurut David N. Schiff, beliau mengatakan sosiologi hukum adalah disiplin ilmu sosiologi yang mengkaji tentang berbagai bentuk fenomena hukum, baik secara tindakan, pola perilaku, dan dampak yang ditimbulkan dalam bermasyarakat. Adapun tambahan, menurut Brand Meyer, beliau mengatakan bahwa sosiologi hukum dalam pandangannya adalah ilmu pengetahuan yang memusatkan hukum sebagai penelitian sosial, sehingga dalam upaya tersebut akan melihat pandangan masyarakat terhadap peraturan yang terjadi serta dampak yang ditimbulkannya. Ia menambahkan bahwa dalam penelitian yang dilakukan lebih fokus dalam gejala sosial sebagai tindakan melihat kepastian hukum. Selanjutnya, menurut Mohtar Kusuma Atmaja, beliau mengatakan pengertian sosiologi hukum adalah ilmu pengetahuan yang menitik beratkan pada kaidah dan asas di dalam kehidupan manusia, hingga akhirnya disiplin ilmu ini akan membawa ketentraman dan keteraturan bersama antar masyarakat. Selanjutnya, yaitu objek sosiologi hukum. Objek sosiologi hukum itu ada 7. Yang pertama adalah hukum dengan kelompok sosial, yang kedua hukum dengan kebudayaan, yang ketiga hukum dengan interaksi sosial, yang keempat hukum dengan stratifikasi sosial, yang kelima hukum dengan kekuasaan dan kewenangan, yang keenam hukum dengan perubahan sosial, dan yang terakhir yaitu hukum dengan masalah sosial. Yang pertama, objek pertama dalam pandangan sosiologi ialah melihat hukum sebagai upaya memahami bentuk kelompok sosial dalam masyarakat. Kelompok sosial ini memiliki peranan yang penting dalam aspek hukum. Hal ini lantaran melihat kelompok sosial sebagai kesatuan yang memiliki peraturan tersendiri. Yang kedua, hukum dengan kebudayaan. Objek sosiologi hukum selanjutnya inilah melihat hukum sebagai proses dalam unsur kebudayaan yang mengakar dalam kehidupan manusia. Hukum dan sosiologi memang tidak bisa terpisahkan dari pandangan kebudayaan yang tertulis ataupun tidak tertulis. Tidak tertulis maksudnya yaitu yang terungkap secara lisan. Yang ketiga, hukum dengan interaksi sosial. Hukum memiliki kaitannya dengan interaksi sosial. Interaksi sosial yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Pandangan ini memberikan arti bahwa tindakan yang dilakukan bermasyarakat dalam bentuk interaksi sosial haruslah memiliki keteraturan agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan di dalamnya. Yang keempat, hukum dengan stratifikasi sosial. Kaitannya sosiologi dengan hukum adalah mengenai stratifikasi sosial, yang mana stratifikasi sosial ini dibentuk sengaja ataupun tidak. Akan tetapi, yang pasti dalam mengatur stratifikasi sosial ada persoalan yang harus ditangani dalam hukum. Adapun untuk contoh realisasinya adalah dengan membentuk undang-undang. Undang-undang yang berlaku bagi setiap orang tanpa terkecuali, baik itu pejabat ataupun kalangan bawah. Yang kelima, hukum dengan kekuasaan dan kewenangan. Pandangan mengenai sosiologi hukum selanjutnya ini tentang kekuasaan dan kewenangan yang di dalamnya ada dalam kehidupan masyarakat. Kekuasaan berkaitan dengan hukum, sedangkan kewenangan berkaitan dengan sosiologi.
Jadi, kewenangan dalam artian bagaimana menciptakan kondisi yang mendukung dalam mengkoordinir kekuasaan. Yang keenam, hukum dengan perubahan sosial. Hukum sebagai proses perubahan sosial terjadi dalam masyarakat. Proses terjadinya teori perubahan sosial tidak akan terjadi keberhasilan bila mana tidak diatur dalam hukum. Oleh karenanya, ruang lingkup inilah menjadi aspek penting dalam sosiologi hukum. Yang terakhir, hukum dengan masalah sosial. Hukum kaitannya dengan sosiologi dilihat sebagai upaya mengatasi masalah-masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat. Masalah sosial ini seperti tindakan kriminal, pemakaian narkoba, pemerkosaan, pencurian. Jadi sehingga persoalan inilah harus ditangani dalam kajian hukum. Selanjutnya, ciri-ciri sosiologi hukum. Ciri-ciri sosiologi hukum, saya akan memaparkan 4 ciri-ciri sosiologi hukum. Yang pertama, sosiologi hukum memiliki ciri khas yang universal dalam pelaksanaan hukum yang ada di tengah kehidupan masyarakat. Yang kedua, adanya bentuk peraturan yang tegas dalam upaya meminimalisir penyimpangan sosial yang ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Penyimpangan sosial itu adalah sesuatu hal yang sangat berlawanan dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Yang ketiga, dibentuk sesuai dengan pengalaman dan tindakan masyarakat melalui suatu penelitian sosial yang empiris dan analisis. Yang keempat, sosiologi hukum mengarah pada bentuk rasionalitas dalam berpikir manusia. Hal ini dilakukan dengan banyaknya kajian sosial yang menghubungkan antara tindakan manusia dengan pikiran yang dimilikinya. Selanjutnya, lalu apa perbedaan antara sosiologi hukum dengan antropologi hukum? Sosiologi hukum dan antropologi hukum memiliki tujuan yang hampir sama. Namun, hanya fokus kajiannya saja yang sedikit berbeda. Antropologi hukum mengkaji suatu budaya yang terjadi pada kelompok bermasyarakat, dan sosiologi hukum lebih menitikberatkan pada manusia dan berbagai proses hubungan sosialnya. Jadi itu adalah perbedaan antara sosiologi hukum dan antropologi hukum. Selanjutnya yaitu ruang lingkup sosiologi hukum. Ruang lingkup sosiologi hukum. Sedangkan untuk ruang lingkup yang ada di dalam sosiologi hukum, antara lain yang pertama yaitu sosiologi hukum akan senantiasa mempelajari terkait dengan norma dan kaedah yang ada di masyarakat. Yang kedua, sosiologi hukum mempelajari gejala sosial terkait yang ditinjau dari segi hukum. Jadi, sosiologi dan hukum itu sangat erat kaitannya. Selanjutnya, lalu apa sih fungsi sosiologi hukum? Tentunya sosiologi hukum itu memiliki fungsi ya. Yang pertama yaitu sosiologi hukum sebagai kaidah yang mengatur kehidupan manusia sesuai dengan hati nurani manusia itu sendiri. Alasan ini diungkapkan karena melihat hukum sebagai proses kemanusiaan. Yang kedua, hukum sebagai sanksi yang diberikan dalam hubungan bermasyarakat yang dianggap menyimpang dari proses keteraturan sosial yang ada, atau menyimpang dengan norma-norma yang ada di lingkungan masyarakat tersebut. Yang ketiga, sosiologi hukum dikaji dalam ilmu sosial dalam upaya menciptakan keselarasan dan keseimbangan dalam kehidupan yang terjadi.
Kajian ini dilakukan dalam upaya membentuk masyarakat yang kondusif. Yang keempat, sosiologi hukum sebagai orientasi masa depan dalam melakukan tindakan yang tidak menyimpang antara satu masyarakat dengan masyarakat lain. Yang fungsi kedua ini yaitu diberikan dalam hubungan masyarakat yang dianggap menyimpang dari proses keteraturan sosial yang ada. Jadi fungsi dari sosiologi ini selain untuk mengkaji, tetapi untuk menciptakan masyarakat yang tentram dan yang terhindar dari masalah-masalah sosial yang utamanya itu. Selanjutnya, yaitu contoh kajian dalam sosiologi hukum. Berikut yaitu contoh dari kajian dalam sosiologi hukum. Ini adalah suatu kasus yang baru-baru ini terjadi, yaitu pada tahun 2020. Adanya arti korupsi dana bansos yang dilakukan oleh Menteri Sosial yang bernama Juliari Batubara pada tahun 2020. Tentu saja hal ini sangat meresahkan masyarakat Indonesia terutamanya, alasannya karena pada tahun 2020 ini segala perekonomian yang menjadi sulit lantaran adanya virus corona. Oleh karena itulah, selain melibatkan aspek hukum, sudah seharusnya hukuman ini melibatkan aspek sosial, di mana negara sedang dalam keadaan yang tidak baik, tetapi beliau malah melakukan hal yang sangat keji, yaitu korupsi. Dana bansos ini seharusnya diterima oleh masyarakat yang tidak mampu, tetapi uang bansos tersebut tidak sampai kepada masyarakat yang tidak mampu atau yang membutuhkan. Contoh kajian dalam sosiologi hukum yang lainnya yaitu mengenai kasus korupsi EKTP. Misalnya saja mengenai kasus korupsi EKTP yang banyak dilakukan oleh para pejabat negara. Hukum yang diberikan dalam persoalan ini selain melihat undang-undang sebagai pedoman, adalah melihat akibat tindakannya dan seberapa besar merugikan dalam masyarakat. Kesusahan masyarakat yang susah mendapatkan EKTP karena dana yang dimiliki dikorupsi, memberikan nilai tersendiri dalam penentuan hukum yang diberikan kepada pejabat dan korupsi EKTP. Kasus ini memberikan kita pelajaran bahwa selain adanya undang-undang, pola hukuman yang diberikan adalah melihat masalah dalam masyarakat di saat proses penjatuhan hukum. Jadi banyak sekali seharusnya masyarakat yang membuat EKTP ini yang tidak mampu dapat gratis, tidak membayar apapun, tetapi malah membayar karena terjadinya korupsi EKTP yang dilakukan oleh para pejabat-pejabat negara. Baik. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi, sosiologi hukum merupakan bagian dari ilmu kenyataan yang menyoroti hukum sebagai sikap tindak. Sosiologi hukum yaitu ilmu pengetahuan yang memusatkan hukum sebagai penelitian sosial, sehingga dalam upaya tersebut akan melihat pandangan masyarakat terhadap peraturan yang terjadi serta dampak yang ditimbulkannya. Dan selain itu, sosiologi hukum pada hakikatnya yaitu dua istilah ilmu yang menjadi satu, yakni kata sosiologi yang memiliki arti ilmu pengetahuan tentang masyarakat, dan hukum yang bermakna aturan yang terjadi karena penyesuaian terhadap sosial yang ada dalam masyarakat sebagai bentuk gejala. Oleh karena itu,
Sosiologi hukum dianggap sebagai ilmu pengetahuan yang mengkaji kehidupan masyarakat dalam pandangan ilmu hukum sebagai upaya menciptakan keteraturan sosial yang terjadi di dalamnya. Sosiologi dan hukum sangat erat kaitannya karena karena objek-objek dalam sosiologi ini sangat ada kaitan yang erat dengan hukum, seperti hukum dengan kelompok sosial, hukum dengan kebudayaan, hukum dengan interaksi sosial, hukum dengan stratifikasi sosial, hukum dengan kekuasaan dan kewenangan, hukum dan perubahan sosial, dan yang terakhir hukum dengan masalah sosial. Selanjutnya, yang saya harapkan, semoga dengan kedepannya hukum di Indonesia lebih baik lagi dan lebih memperhatikan sosial yang terjadi dalam masyarakat dan yang terutama kepada masyarakat kalangan bawah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.